sampai ke situ sambil menunggu Ibu Nur kemudian Pak Dani. Ya terlebih dahulu barangkali pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Yang keduanya sedikit menyangkut mengenai kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Yang pertama barangkali ya khusus berkaitan mengenai agama, dan kebetulan hari ini Pak Ustadz ada. Apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz secara obrolan agar semua gurunya juga tahu gitu kan ya. Jadi untuk pelajaran agama pada khususnya, walaupun memang materi tidak perlu disampaikan karena sehubungan dengan kurikulum yang harus diolah, tapi khusus sekolah kita, terutama saya sendiri mengharapkan yang pertama, anak walaupun tidak tahu teori, tapi anak bisa menerapkan, mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Khusus mengenai kegiatan sholat berjamaah yang merupakan unggulan kita di sekolah kita. Memang kalau melihat di sekolah-sekolah lain belum semuanya menerapkan kegiatan sholat dulu berjamaah, tapi sekolah kita sudah menerapkan 4 kali seminggu yang satu harinya kita digunakan untuk sholat berjamaah. Ini sebuah kebanggaan barangkali untuk kita semua karena program ini berjalan dengan lancar, sehingga hampir setiap hari tanpa kelihatan ibu bapak gurunya mendukung. Dikeni Pak Dani, Pak Bu Intan, dan seterusnya yang lain, Pak Pepe juga ketika sholat berjamaah ikut bergabung dengan tujuan dan harapan adalah bukan berarti kita memaksa anak untuk sholat. Kenapa? Karena sholat dimanapun juga bisa. Tatkala kita menerapkan di sekolah sholat berjamaah, pertama kita ini sebagai contoh. Jadi anak kadang-kala mencontoh terhadap guru-gurunya. Nah yang kedua, kita juga kalau mengajar mudah, tapi ketika mendidik itu yang paling sulit. Sehingga kita menerapkan sholat berjamaah walaupun anak itu memang belum wajib, karena wajibnya sholat ya sudah balik. Tapi kita alangkah bagusnya kalau mendidik dari sekarang agar anak nanti sudah biasa. Jadi mudah-mudahan setiap hari Rabu kami Senin, Selasa, Rabu kebetulan ada agama ya Pak Ustadz diminta untuk memimpin sholat duhur berjamaah gitu Pak Ustadz. Itu pun juga kalau Pak Ustadznya tidak ada halangan. Kalau ada halangan ya kita bergantian aja Pak Ustadz. Termasuk kayak abdinya kayak Pak Ustadz Umar sekali-kali main dua pakai udah Pak Pepe. Beda imam Pak Pepe udah apa. Yang kedua, di jadwal pelajaran itu semua kelas masukkan BTI. Jadi setelah buka itu ada BTI. Hanya kalau Jumat kita laksanakan BTI ya Pak Ustadznya berarti cuma terusakan. Dan tidak semua guru mampu, walaupun kita itu belajar, tapi tidak semua mampu menerapkan mengenai BTI. Jeung salah deh. Sabab salah kena Al-Quran mah sahur boleh berenang hatinya bakal beda. Nah dalam hal ini ke Pak Ustadz, beliau sepanjang dan Jumat kami terbiasa sekolah mah, namun di kelasnya paling setiap kelas diterapkan ayat DPI Pak Ustadz. Anu sakumaha obrolan tadi dan guru mah paling pinternya
jangan sekedar mencontohkan menulis beret di papan tulis gitu. Tapi cukuplah anak-anak coba tulis di rumah surat Al-Ikhlas misalnya untuk kelas 3 lah mampu. Coba tulis di surat Al-Ikhlas. Terus Pak Ustaz nilai itu kudu ulangan suruh-suruhin materi. Ya. Kelas D, kelas benar misalnya suratnya agak panjang. Untuk mampu kan pertemuannya seminggu sekali maksudnya. Berarti seminggu ini. Dengan harapan anak yang pertama termotivasi untuk belajar menulis huruf Quran, yang kedua anak termotivasi untuk belajar ngaji, dan pasti bakal pun ini guru ngaji. Oh cek Pak Ustaz tulislah minggu depannya misalnya, tulislah artinya surat ini, pasti bakal lupa Pak Ustaz lupa minimal ya pasti gitu. Yang berikutnya untuk kegiatan hari ini kebetulan sudah kompak, ibu bapak gurunya sudah ada, jadi kita adakan in-house training IHT mengenai pembelajaran mendalam. Ini sebagai tugas yang diemban oleh saya yang harus menyampaikan materi mengenai pembelajaran mendalam. Walaupun aku yakin ibu bapak guru kan tenang anu ngiring pendidikan mengenai pembelajaran mendalam lebih tahu, lebih paham mengenai ini. Hanya kita mah sharing saja gitu. Denten aya nama kurang inti nama IHT melaksanakan tugas, tapi isi nama di jerona kurang sharing nih mengenai ini agar kita tidak salah paham mengenai pembelajaran mendalam. Ibu bapak guru yang saya hormati, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah memaknai deep learning atau pembelajaran mendalam sebagai sebuah pendekatan. Ibu bapak, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Bahkan sudah terbiasa sebetulnya dari mulai tahun 70-an juga sudah kita laksanakan. Hanya barangkali belum sempurna. Yang mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran mendalam sekarang itu sudah sempurna. Contohlah dulu kalau Bu Nur Pak Pepe barangkali sudah mengalami, Pak Ajay sudah barangkali mengalami belajar dengan gurunya. Ya dulu kan Pak Ajay barangkali masih siswanya. Tapi ketika Bu Nur dan Pak Pepe menyampaikan bahwa kan ayat CBSA Pak Pepe, CBSA itu kalau begini sebetulnya masih pembelajaran mendalam dan memang bukan kurikulum. Pendekatan untuk mengaplikasikan kurikulum, lalu dikatakan metode ya metode lah, caranya cara. Jadi yuk mari kita pada kesempatan ini temanya memaknai deep learning, memaknai orang untuk sekecap arti makna berarti arti, makna itu artinya arti. Jadi arti deep learning sebagai sebuah pendekatan, bukan pengganti kurikulum atau bukan kurikulum. Kemudian yang kedua, nah kita pertemuan ini pada kesempatan ini yang diharapkan. Yang diharapkan itu pada pertemuan kali ini adalah membekali guru dan tenaga kependidikan dengan pemahaman dasar tentang deep learning dalam pembelajaran. Jadi dia panggilkan anu tujuan nama pertemuan ayeuna teh. Membekali guru sugan jeung sugan sakudak sakedik aya yang anu aya yang pisan gitu. Da ari di sekolah mah pakai benten. Hese asup gampang keluar. Biasa begitu di sekolah mah. Tapi anak muda mah yakin lah kalau yang muda-muda mah Pak Dani, Bu Penny, Bu Intan, Pak Ajar, insyaallah kalau kita datang ya, mohon masih semangat lah, masih semangat. Bahkan sengaja abdi pengen ibu
Pak Ajay diminta untuk mewakili OCD, maksudnya adalah ilmu supaya bisa diamalkan di sekolah ulang. Hari abdi mah belum tentu buatin sabaraha. Amun mengatakan soal paling buat alumni kan gitu. Hari Pak Ajay masih kena marah muda ke diamalkan anak usaha. Jadi supaya anak muda lebih berkembang di ulah tinggal di sekolah betul gitu maksudnya. Eta tujuan nama jadi membekali guru tapi kita sharing dilaksanakan. Inilah yang dikatakan dengan deep learning. Yang pertama adalah sekali lagi deep learning itu bukan kurikulum, tapi suatu pendekatan pembelajaran. Yang kedua, deep learning juga bukan pendekatan baru, bukan pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebetulnya sejak tahun 70-an telah dikenalkan pendekatan pembelajaran, ada CBSA. Walaupun memang waktu hal pertama datulan para CBSA guru-guru tingkatnya lain cara belajar sesuatu. Budak silang kalau kita mah itulah. Saya pernah mengalami CBSA, ada penerapannya sekitar tahun 88 ya, 88. Kebetulan saya lagi ngantor waktu itu pelajaran CBSA-nya sudah diterapkan, tapi justru CBSA pada waktu itu sebetulnya bukan cara belajar siswa aktif. Ternyata anak diberi tugas menggunakan jajan. Jadi cara belajar siswa anteng dulu seperti itu. Nah kemudian ada lagi PAIKEM ya. Kemudian ada PAIKEM CTL, pendekatan estetik sampai terakhir ada pembelajaran P5 seperti yang kemarin di kurikulum Merdeka kemarin. Kemudian pendekatan di atas diakui masih berkendala baik dalam tatanan konsep maupun implementasi. Oleh karena itu deep learning berfungsi sebagai pelengkap. Jantan pembelajaran mendalam itu sebetulnya pelengkap, ya, bukan sekonyong-konyong mau mandiri dari yang sudah atau mau menggantikan yang sudah, tapi melengkapi yang sudah ada. Kemudian berikutnya, inilah yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan. Ini yang ditekankan dalam pembelajaran mendalam itu yang pertama ada yang disebut dengan mindful, dengan ya mindful itu berkesadaran. Nanti kita uraikan ke depan mengenai hal itu. Yang kedua ada mindful, kemudian yang ketiga ada joyful. Apa itu? Kita lihat di sini. Nah inilah yang dikatakan dengan bagian dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu bahasa lebih kenal deep learning. Muncul nama bahasa pembelajaran mendalam nih. Terus pertama di sini ada mindful learning. Ini adalah pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran kali ini adalah ada artinya untuk siswa. Si anak teh cuma buku teori gitu. Tapi si anak betul-betul bisa mengartikan apa yang sudah dia peroleh. Misalnya contoh lah, kalau kemarin saya ibaratkan dengan Pak Ajay begini. Ketika anak kelas 5 atau anak kelas 6 belajar geometri, ada ilmu ukur. Kalau teorinya, nah ini adalah panjang, ini adalah lebar kalau untuk persegi panjang. Tapi ketika sampai ke lapangan, anak tidak tahu hubungannya persegi panjangnya. Nah makanya kita ulang agar pembelajaran itu menjadi bermakna. Kita ulang, anak coba dibawa ke lapangan, apalagi misalnya, kalau di luar tuh ada misalnya seperti pagar, bentuknya persegi panjang, temukannya ini ukur. Ya gurunya bawa meteran atau anak bawa meteran, ya, agar anak itu bisa betul-betul menerapkan. Kenapa? Kalau berbicara mengenai anak hanya memperoleh teori saja, belum tentu anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
perkembangbiakan itu di tas ada perkembangbiakan mengenai tumbuhan. Coba anak dibawa keluar, misalnya saja kalau kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu vegetatif ya, generatif aja, vegetatif lupa lagi. Ada generatif, ada vegetatif ya. Secara vegetatif itu kan tidak ada gitu. Secara tidak ada itu seperti misalnya cangkok, coba anak dibimbing untuk mencangkok. Nah gini cara mencangkok dan seterusnya. Jadi ketika si anak menguasai teori tentang perkembangbiakan, anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam bahasa. Dalam bahasa misalnya, cobalah ketika anak dibawa keluar bercerita dan sebagainya, ya anak jangan hanya bisa menghayal. Nah, coba itu pohon apa, pohon bambu, coba ceritakan mengenai pohon bambu itu. Si anak tadi bisa mengatakan ciri-ciri nana, oh pohonnya begini, berluas-luas. Coba daunnya, oh daunnya begini dan seterusnya. Jadi anak bisa mengamati langsung sehingga anak ketemu yang seperti itu, tamat kali. Awi kan semua salah, kan bahwa bisa mengatakan lima pepaya dikatakan awi muah, tapi awi pasti. Inilah yang bermakna. Jadi kita pembelajaran itu yang pertama adalah yang disebut dengan meaningful learning, yang artinya adalah pembelajaran yang bermakna. Seperti tadi mainkan kami di pelajaran agama, Pak Ustadz, ya betul-betul si anak kalau sholat, anak menuntut. Tapi ketika kita contohkan dari kita langsung bawa, ajak anak ke lapangan seperti sholat berjamaah, yaitu artinya bermakna untuk anak sehingga anak bisa terbiasa. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan mindful learning. Ini adalah kesadaran. Yang dikatakan dengan kesadaran itu, ya anak sadar sih. Anak sadar ada kemauan dari dirinya sendiri. Anak mau belajar ini, anak mau belajar ini. Sehingga ada sekarang begini. Kalau anak punya ide, kalau anak punya gagasan, mau usaha, jangan diulang. Menurut bahasa Sunda lagi pulang. Memboga pendapat, budak ketong di salah mana mentong. Jangan sekali-kali mengatakan anak salah, jangan sekali-kali mengatakan apalagi kemarin bodoh, ulah adik. Kenapa demikian? Ya justru nanti si anak makin banyak bertanya yang seperti bertanya kemarin itu. Ya itu kan menjajaki untuk menemukan sebuah konsep pengetahuan kognitif sehingga anak banyak bertanya. Ini yang dikatakan dengan kesadaran. Jadi anaknya sadar ya. Saya mau belajar sholat karena memang saya orang lisan kan gitu. Saya sekarang mau belajar ini, oh iya ya. Suatu waktu saya memang dibutuhkan di masyarakat untuk ini. Jadi yang pertama adalah adanya kesadaran diri. Yang ketiga ada joyful. Joy ini adalah yang dikatakan dengan enjoy lah, kadang-kadang sebut enjoy. Lalu disebutkan enjoy itu biasanya santai kan, relate kan, dikatakan enjoy. Di mana ya enjoy teresep, pasti resep. Akhirnya adalah joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sebudaknya itu bosan. Biasanya ini termasuk juga ya pembawaan dari gurunya. Karek oge udah belajar 10 menit, Pak istirahat. Itu jangan dikira itu kalau anak sudah seperti itu baru belajar 10 menit, Pak istirahat, Pak mau keluar, kalau udah pun bis pulangan ini keluar kajero, tapi ciri-cirinya guru yang tidak menyenangkan. Gimana caranya agar si guru si anak itu bisa senang belajarnya? Kenapa ibu bapak mengatakan begini, Pak, Abimah yang ini diajarkan kenapa ya? Caranya, lu jelasnya budaknya yang berburu balik, Pak. Kita sudah di jam 12, Pak. Abimah dah yang ini, Pak. Belum kan?
Janganlah yang seperti itu. Kalau olahraga mah yakin karena anak senang dengan olahraganya pasti seperti itu. Kalau olahraga mah, Pak mau terus sehingga jamnya udah habis masih tetap aja senang. Itu salah satunya menyenangkan gitu. Nah, orang mangga sok meniru dari olahraga itu gimana caranya ketika pelajaran olahraga anak senang, ketika belajar matematika anak ngantuk. Ketika belajar matematika anak mengatakan, Pak, abi hoyong KPC lah. Pak, abi ayah. Dicoba kesan dari itu kadang jelas Pak. Mana nanti seneng diajarkan. Istirahat keplok kan berarti. Urang teh tong bunga lamun. Nah, istirahat lamun anak keplok urang tong bunga. Dan sabar berarti urang koreksi diri sendiri. Oh iya, pembelajaran saya ini adalah kurang menyenangkan buat anak. Oh, tak salah sabiosna olahraga terus tak? Olahraga mah disenangi. Anak-anak itu senang bener. Kayak nggak capek, betul capek. Gimana caranya supaya anak senang? Ya, diantaranya adalah bisa menyenangkan fisiknya, bisa menyenangkan sosialnya, kemudian bisa menyenangkan budaya. Lanjut Bu, bukan sedikit rada panjang. Nah, ini adalah penerapan deep learning ya, bisa dengan komputer dan AI. Di bidang ini merujuk pada upaya untuk mengembangkan kecerdasan buatan dengan memungkinkan mesin belajar. Biasa salah nama menggunakan HP mulainya, tapi justru ada petolak belakang berarti jeung Bapak Aing. Coba Bapak Aing kan udah mau HP ke sekolah teh. Tapi sementara si anak dituntut untuk menambah pengetahuan, menambah wawasannya dari HP. Bisa digunakan. Hanya gini aja lah untuk sekolah kita. Kapan anak mau menggunakan HP, suruh anak bawa HP, gitu aja lah. Jadi iraha budak nuhun misalnya anak disuruh melihat foto olahraga kan seluruhnya di YouTube-nya ayah senam anu. Nah, agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai itu besok bawa HP. Bawa HP. Nah, buka senam anu, buka anak-anak pada menyaksikan jadi oh iya. Nanti di rumahnya dia akan belajar seperti itu. Nanti si ibunya mau susah teh ngajarna. Senang teh ge mau gerakan wiji kade mau gitu. Mohon datang biasa belajar anak menggali sendiri. Tapi kali-kali we untuk dinten jika tahun-tahun ke belakang keenakan bawa HP ku Pak Agay, tapi bukan selamanya digunakan di kelas, main game di itu. Jadi yang orang kapan anak diperlukan untuk bawa HP, kapan anak untuk tidak bawa HP. Mangga lah ya teman, disesuaikan aja dengan kondisi dan materi. Kemudian ada MPDR, ini deep learning adalah proses oleh 6 kompetisi global, karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi. Ini seperti yang kemarin disampaikan barangkali Kang Tenan pengikut Pak Dani mah udah itu kan merujuknya ke apa 8 asnaf itu ya Pak aja ya ke sana. Kemudian deep learning adalah cara belajar yang menyeluruh, yang benar-benar dipahami, tidak dilupakan atau menetap. Jadi kadang-kala ya belajar ke baru dapet. Ini sebuah gambaran aja, sebuah gambaran. Matematika adalah sebuah pelajaran yang kebanyakan anak takut. Kumaha caranya supaya barudak bisa senang menyenangi dengan pelajaran matematika. Kumaha caranya manggalah ibu bapak lebih tahu mengenai itu agar anak itu bisa jadi senang. Kemudian
Dengan senangnya anak itu, sehingga anak banyak berlatih. Dari mana matematika sebetulnya bukan hafalan. Matematika itu adalah banyak latihan. Ketika banyak latihan, anak pasti bisa. Hari ayeuna mah mangga pratoskeun abdi naros mangkuna salah sawios kelas genep. Isukna bukuna dimasukkeun kana kantong eta, posisina seperti itu. Dibawa di sekolah masih kena posisinya juga gitu. Ditanya di mana dibuka itu. Ini sebuah gambaran bahwa bukan artinya apa yang disampaikan di sekolah itu tapi anak menjadi apa anak jadi senang bukan. Terlupakan aku anaknya. Tapi mau caranya mangga, kita mah hanya gabung ke ibu bapak guna, terutama teman di matematik, paling di matematika, kamu gimana baru bisa senang. Dari menyanyi mah, abdi ngabarungan oke di kelas dulu, anak-anak pada senang dengan kuning. Mulai masuk ada tepuk anu gitu, mulai berdoa, anak pada senang pada ikut semua. Tapi ketika pelajaran matematik di kelas 5 kawan kacai, di kelas 5 kenapa aku belajar? Apa dari kacaman gula, apa di luar gitu. Itu sebuah gambaran bahwa anak tidak senangnya dengan belajar matematika. Tolonglah agar anak bisa senang dengan matematika. Abi lain buka duit, pentingnya kasih gaji mas seperti itu. Da aing andal penting bos mah aing mah hesek bisa. Tapi barudak besok dicecek 2000 gitu enggak. Ketika ditanya berapa nama itu? Berapa? Kalau bisa jawab itu besok itu mudah-mudahan anak bangsa seperti itu. Tapi demi harapan anak-anak bisa termotivasi untuk semangat belajarnya. Kemah insya Allah pointer mudah-mudahan namun tema ayah rizki orang biasa nyisikan soknya itu kurang menilai apa hukum. Ketika anak diberi pertanyaan bisa menjawab ngantong KB mengenai direna kurangnya anu betul jentong gampang tein beres anak mengenai gitunya kerahadian nama ke ulang misir wilayah patro mudah-mudahan anak termotivasi dengan itu. Yang pertama Abima mengharapkan begini, anak sekarang SD Budi Asih mudah-mudahan kirang barat kelas 1 sudah bisa perkalian minimal kelas 2 terus biasa perkalian sampai 5. Tapi Bu Wintan ada kelas 1 kemarin yang sudah bisa perkalian di Wintan. Sampai datang ke kantor, Pak Abdi tes perkalian. Ada Wintan untuk kelas 1. Siapa tuh? Yang enggak yang rumahnya itu. Anggota mana dinya melalui. Pak, habis sok harus pertanyaan. Mohon, ya syukur-syukur lah depan kelas 1 seperti itu. Oke. Terus panginten dina bahasa Indonesia punten ya sedikitnya nyinggung dina bahasa Indonesia supados kurang untuk Pak Kemuai menjelaskan ieu cobilah sekarang mah anak dibimbing untuk dongeng gitu kan. Tampil mendongeng di depan supaya kayak bulan Maret kan KPK tadi ketika lomba aku ngirim ke dongeng baru dapat kan anak-anak mah sudah ada orang tuanya ada dongeng mengenai sesatuan itu mangga langsung ngadongeng upacara ngadongeng aya Infokus ada di HP di YouTube ada dongeng tampil oh ini cara ngadongeng. Jadi di bahasa Indonesia kamu terfokus baik. Oh ini adalah kata jadian, ini adalah kata dasar dan sebagainya kamu terfokus baik hanya sekali-kali ya mengenai dongeng. Kalau musyawarah, anak musyawarah, rapat dan sebagainya. Berikutnya, ulang liwatan ini apa aja lah. Kayak di macam liur. Di paduana kerja tetapi penting kita dari sekarang. Nah inilah rekening
dalam artian seperti ini, cara tepat mempelajari sesuatu bagi seseorang sehingga proses dan hasilnya tidak mudah dilupakan. Tidak mudah dilupakan atau main itu tadi dengan bermanfaat, bermakna maksudnya bermakna. Kemudian diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berkesan bagi peserta didik dan ditujukan memberikan perhatian penuh, tidak terpaksa. Jadi ada kesadaran dina dirina sorangan. Nu kamari sore sama nu dibikin ku abdi waktu padani di dieu, ngadubikin salah sawiosna sarta acan padani kan abdi ngadubikin tentang pertanyaan itu. Nah, ayeuna mah budak teh coba diminta untuk bertanya kepada kita. Tapi tahu sekali-kali pertanyaan mah di mah salah, pertanyaan salah gitu. Sungguh apa pertanyaan anak, cuman ya kurang diberi tata krama cara bertanya. Nah, bertanya tapi ngacung dulu ya. Nah, enggak seperti itu. Terus bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa eta joyful tehnya tadi. Ya gimana pembelajaran yang berserat terkait pengalaman ilmu tadi kayak pembelajaran yang berkesan. Aya kesana gitu budaknya. Abdi kapungkur nuju di SD ya. Emut pisan ketika Pak Rohimat almarhum mengajarkan tentang perkalian seperti Pak PP mah tadi penyembahan di kelas 2 berturut karena ya abdi mah emut ini perkalian yang di sini terus tadi terus emut ini tadi di zaman Pak Rohimat itulah kesannya. Jadi anaknya sampai ingat sampai situ ya, sampai ingat situ kumaha caranya penting mah urang mun galak tong galak-galak teh mun bageun tong bageun teh gitu. Ya gimana lah anak agak senang aja. Terus terkait dengan pengalaman yang real mulia sama dihubung-hubungkan jeung pengalaman siswa. Jadi kita menyampaikan pembelajaran hubungkan jeung pengalaman siswa dan tenang pengalaman lulus kalimat. Tak kurang hubungkan gitu agar si anak itu lebih semangat. Hari anaknya misalnya toh kurang langsung abdi kemarin di punten tapi Pak Aja punten ketika abdi hilang pada nita ya abdi ngobrol ke kelas 5 abdi itu kan dibikin KPK EPB anak 15 menit bisa maka emang biasa dites kepada anak sebagian tapi itu saya hari mana wite Pak Aja jemput kemarin nanti abdi ke kelas 6 pas meninggalan siapa aja yang mengenai pecahan itu penjumlahan pecahan coba ini samakan penyebutnya dengan KPK apa KPK apa namanya dia cara bukan kakulinya ternyata ya ngulangnya di kelas apa di kelas 5 tapi ketika abdi harus di kelas 5 oh iya Pak kenapa anak sudah mengenal ini saya pengalaman di nah ini anak makin tertarik dengan apa yang sudah diketahui oleh jadi dengan terkait dengan pengalaman yang real dibangun oleh kemampuan kognitif dan emosi. Berikutnya ini ada sama masih tadi teh dia paling kan main gol teh atas apa bermakna tehnya seperti dia yang kamisna paling ternyata ayat pembelajaran bermakna mendorong siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Jadi hubungkeun mana tong sekali-kali ngadubikeun naon perkara pelajaran walaupun ada di kurikulum anu memang teu aya pakuat pakaita sareng pengalaman siswa. Nang coba budak-budak ulang dia pasti. Apa ya? Tapi ketika anak sudah yang urang-urang ditaras dulu. Nah, kenal dengan dengan anu Anda tahu ini. Jadi cek kasar mah kieu.
tong waka nerangkeun hiji tambah 2, hiji per 2 ditambah hiji per 4 lamun budakna teu apal heula kumaha cara ngayan KPK. Ketika 1 per 2 ditambah 1 per 4, maka anak akan senang apabila KPK-nya sudah bisa. Maka kaitkeunna sakitan. Ulah waka langsung. Dong, 1 per 2 tambah 1 per 4. Kamari ngajawabna, kabehanana 2 per genep. Kabehanana ngajawabna. Langsung we, luhur dijumlahkeun, anak dijumlahkeun. Nah, dadana ge cenah Pak penjumlahan. Terus kumaha? Ya iya Pak yang ini dijumlahkan, yang ini dijumlahkan. Heueuh. Ari Indonesia ditambah hiji domba cenah jadi hiji naon? Ulun we. Nya aya hiji domba, aya hiji ume, nya 2 ume jeung domba cenah. Ya tuh bisa 2 hiji kucing teh bisa kan kucing. Terus lamun hiji lalaki teh ditambah hiji awewe jadi naon? Tambah hiji. Hari nu bisa mah kamari teh tah saya putra ibu saya. Kenapa jantan 2 jami? Nah, Pak semoga anu awewe ngajami, nu lalaki ngajami. Oh itu bagus kan, jadi diganti ngaranna gitu. Diganti ngaranna supaya bisa dijumlah. Eta lah pangintennya. Anu salajengna pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep relevan yang telah diketahui siswa. Kemudian pengetahuan baru harus berinteraksi dengan struktur pengetahuan siswa. Eta bermakna terus prinsip-prinsip pembelajaran bermakna dari unit aya bintana seperti tadi salah semuanya harus menghubungkan dengan pengalaman yang sudah dialami siswa begitu. Jadi nyampekeun kabar dakte nya nu alus mah memang itu secara bisa beda kan padanya. Ketika kita mengajar sesuatu yang baru belum diketahui oleh siswa, tapi beda dengan menyampaikan pelajaran yang dihubungkan dulu di awalnya. Kan ada tahapan apa itu? Orientasi. Kapan orientasi? Diperkenalkan dulu ini. Tulen nyambung we kana murid dituju teh ya. Dah teh katingalan masalah. Kan sabarna anak bisa apa? Anak bisa apa? Tapi ulah bisa apa teh dia. Hari ini 1 tambah 8 9. Besoknya ada anak teh bisa apa? 1 tambah 8 deui 9 deui. Da anak teh bisa apa? Besok jangan seperti itu. Tapi kita hubungkan. Berikutnya prinsip pembelajaran bermakna ini prinsipnya. Ya, dan ambil tenang, mangga bari dilaksanakan dengan cara diskusi, memecahkan masalah, itu mah mangga. Tas di paminten abdi ningal di kelas ya. Da nungarana in-house training mah, nungarana teh di masorangan kan gitu. Di masorangan. Tah salah sawiosna painten abdi badhe ngoreksi we di lingkungan mediasi. Mangga tempat duduknya kami badhe diskusi kelompok-kelompok, tapi tempat duduknya anu kira-kira anak bisa nyaman. Ulah dikasih anak teh tempat duduknya teu nyaman. Minimal aku pangguna itu jangan sapare bisa dua meja gitu aja ya. Misalnya rapinya bangkunya rapi, anak-anak bisa. Kapungkur ya mah kita sharing ya. Kita sharing. Kapungkur abdi nu di kelas genep mah model tempat duduknya itu berbeda-beda. Kelompoknya dibentuk U. Ada dibentuk U, ada dibentuk bukan bentuknya setengah lingkaran itu kelompoknya. Ada dibentuk letter U. Ada dibentuk sepertos gitu. Satu kalau 5 kelompok gitu. Iya di sudut tengah katingali nanti. Lu penting mah anak bisa nyaman. Tempat duduk punten si anak bisa keluar masuk dari tempat duduk itu. Ulah sesalke ke betul. Mangga ya aku.
tadi diskusi. Jadi anaknya hadir bebas. Orang Bintan tadi posisinya di mana? Di situ. Udah kita kemana keluar? Jangan seperti itu Bintan. Anak jangan sampai mengganggu kelompok lain gitu. Jadi bisa keluar kami. Kayak budak pernah yang nampangan kita kumpulin orang, maksudnya sampai merah di kelas. Nah, jadi mangga kata sedemikian rupa sehingga anak bisa nyaman diskusi, anak bisa nyaman untuk berdialog, anak bisa nyaman untuk bertanya jawab, anak bisa nyaman untuk melihat perhatiannya ke papan tulis dan sebagainya. Dauran ayat ini fokus, walaupun memang yang berfungsi satu dan hijimah ini itu rusak, terbiasa dianggo, mangga lah. Apakah kelas 1 boleh pakai fokus, kenapa tidak? Mangga. Bahkan Bu Intan ada video cara membuat huruf A kan gitu kan, ada videonya itu, mangga. Dahil naman bisa komputer Anda. Karena itu banyak kan, bisa lah. Mangga so. Jadi apalagi lah kelas 6. Udah kelas 6 ngumpul kami dua mau fokus teh. Walaupun satu pakai data dipakai mah tinggal itu rusak teh gara-gara ini data dipakai. Jadi mangga sok anggo komputer, laptop, buka ini, kaca handphone. Ayah ini mau terbunyikan tapi kan tidak dosa karena anak di bawah ini. Kalau ini bagi jangan gimana aja. Tidak dosa tapi jangan ke rumah. Selanjutnya orang gancakan dari game mindful learning. Mindful itu adalah sebuah kesadaran. Jadi muncullah kesadaran seperti ini. Jadi kesadaran nama anak bisa apa anak bisa apa, anak tahu ini kebutuhannya ada seperti ini. Jadi inilah yang didapatkan kesadaran. Jadi terpaksa anak dengan rasa paksa gitu. Nah kemudian penerimaan seperti itulah kurang liwatan joyful learning. Nah ini yang sangat menyenangkan yang sangat menyenangkan. Yang pertama adalah bermain. Mana cara anak bermain? Bisakah anak bermain? Bisa. Senang dengan bermain? Ya kita kan pernah jadi anak-anak senang dengan bermain. Ayo kita sampai dulu. Nah, bagaimana dengan cara bermain? Ini mah sebuah gambaran aja, sebuah contoh. Satu contoh misalnya anak dibawa untuk bermain. Punten pengen kelas hiji gambaran. Wintan coba anak bawa keluar ngantong habisan tanaman hari ayah batu kerikil mah coba ambil batunya 5 deh misalnya namanya sekali ambil 5 ayah si Jafar coba ambil 7 ambil yang ngitungnya si C misalnya coba hitung seluruhnya. Ini bisa dilakukan di rumah jadi mau di kelas terus bagaimana jadi itu ayah bermain lah. Maka ada Bu Neng, anak bawa bermain, nah gimana caranya? Kalau membaca Mirna bisa dengan menggunakan sebuah kata dilempar. Itu cara bermain anak. Kayak jurit, disawer, cari suku kata bah misalnya, anak kamu berlomba pasti anak senang. Cari suku kata ra, anak sih tempelkan. Oh ini adalah ba, ini adalah ra. Ayo kita baca bareng-bareng ba, ra. Insya Allah dengan seperti itu anak akan senang. Kemudian pengalaman langsung tadi anak bisa senang apabila memang anak sudah ada pengalaman langsung. Yang ketiga adalah fleksibel, bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang tidak kaku, maksudnya tidak kaku kemarin saya pernah lihat KTG tengah-tengah guru salah pohon di materi saya ayat
Jadi itu mana kalau itu? Ayo informasi. Lucu nama ada yang ada di tempat. Lucu dengan ada waktu jawab kenapa? Mungkin. Oh mungkin. Itu kayak mungkin di sekolah mana? Hah? Pokok duit sama dengan kejadian duit. Ini adalah yang kamu. Jadi enjoy be kurang duit. Relax be. Ketika ngajar lo kita mah jangan tegang, relax aja. Budak bawa senyum, anak-anak bawa apa? Lu penting anak bisa seneng. Apalagi kalau misalnya Pak Pope mau memberikan dongeng, Pak Pope kan dongeng sekarang Buya, ulah satu aja ada Pak Pope bisa. Lu penting anak bisa seneng ya. Terus komponen full atau yang menyenangkan inilah ada komponennya, ada lingkungan yang bisa mendukung, kemudian pembelajaran yang interaktif, kemudian juga pembelajaran yang menggunakan metode bermain atau game lah boleh dengan game, dengan game, mangga lah dengan itu tuh tadi bintang itu adalah game, ya, cara dilempar itu adalah dengan cara game. Ngambilnya kurang tuh dia juga kertas dulu kurang tidak. Peryogi spidol kan kurang peryogi spidol kan kurang yang anu sakinten kita diperyogikan mah mangga kan biasa. Ya. Terus komponen jebol kemudian tadi dia lanjutan tadi benernya lanjutan tadi bagaimana pelajaran yang menyenangkan tuh yang menyenangkan teh ada minat, ada saling percaya antara guru dan siswa, adanya saling menghormati dan menghargai. Tapi kan paling pendidik ya, saling percaya antara guru dan murid. Murid tolong kasih kebebasan, sampai pas bebasnya kurang, kasih kebebasan. Walaupun jawabannya salah, kebaik mungkin kurang disimpulkan. Terus adanya saling menghormati dan menghargai antara guru. Nah ini meyakini. Ulah tapi betul-betul mainnya. Ulah guru dia. Iya nganggur dari salaman nganggur guru anu untung saling menyalahkan gurunya untung. Ya kita perbaiki lah bersama-sama. Terus misalnya adanya kebebasan berekspresi dan kesempatan mengutarakan pendapat sama mangga. Si anak kalau bertanya maka pendapatnya kumaha sope di kampung kurang ada pertanyaan, ada pendapat dari siswa juga di kampung. Ada sumber belajar buku terus ayah dari kamu sumber belajarnya biasa. Atau napi dan itu terfokus karena buku ngumpul. Upami dikaji kurikulum kurang lamun ngandalkeun buku ngumpul, adi yakin kurang bakal akan didinya. Tapi bawa anak ke alam. Cepat di memang cepat di Gubernur Jawa Barat. Cobalah sekali-kali lamun tema lamun perlu dibawa macul anak bawa macul. Jadi bawa ke alam. Terus dan singkat mah gini lah. Mindful learning, tadi kene, mindful learning, journal learning dan sebagainya seperti itu tadi kene namanya. Ada kesimpulan nama eta. Peran guru dalam mendorong mindful learning. Itu guru pada priori mindful. Yang pertama adalah fokus pada kebutuhan siswa. Yang kedua adalah membangun hubungan positif pendidikan. Anu katilu memfasilitasi lingkungan belajar, menciptakan ruang kelas yang kondusif. Jadi kira-kira budak ieu teu bener. Sakira-kira ieu budak teu bener. Apalagi mungkin di luar ieu budak teu bener mah contoh. Ada sebuah pembelajaran mengenai seks ya, di kelas 6 juga ada pembelajaran seks. Anak ke ayeuna mah sekiranya iman sampai dibutuhkan budak mengenai itu paling kurang ya pada dipisahkan mangga laki-laki awal ada awal pasti penting ya. Dah kelas 6 kadang-kadang ada yang sudah ada
Ulang kan pos itu. Oh nya gini. Mun bisa Pak Ade ketika pembelajaran itu di pelajaran apa Pak Ade IPAS ya? IPAS. Ada ya mengenai perkembangan biakan. Coba itu mah pada mau dipisahkan silakan. Laki-laki di luar dulu, perempuan di luar apa di dalam, laki-laki di dalam, perempuan di luar. Kenapa? Karena memang itu adalah sebetulnya sekarang ini kurang dibutuhkan. Tapi ada tapinya. Mun diberi gambaran, ulang bisa jadi anak itu kebablasan. Harus disampaikan, ya kita mesti, tapi dengan cara apik, dengan cara apik. Nah inilah posisi guru dalam pendidikan mah. Jadi posisi guru pendidikan luas, pendidikan sangat luas. Kemudian pendidikan itu ada kurikulumnya, Jadi mungkin pendidikan ada kurikulumnya, ada kurikulumnya. Terus kurikulum itu siapa yang menjalankan kurikulum itu? Guru. Nah, guru harus menguasai materi dan pedagogi. Jadi anak bisa senang dalam orang memang apa sih pedagoginya? Ngajar mah cek abdi oge gampang. Ngajar mah gampang, bisa jadi transfer ilmu. Ya ngajar keren tapi ngaji. Di mana? Pedagogi, tapi Kak Bungkur menuju SPG mah SGO. Ayah pelajaran pedagogi. Buka di kemarin buka ini ayat pedagogi. Ada psikologi, ada pedagogi, ada kan? Ada cara. Cek abdi oge, cara-cara nyeun soal wae. Kita kan di SPG betul-betul dipelajari. Cara nyeun soal. Titik hiji wae eta cara nyeun soal udah dipelajari. Kumaha cara ngadidik budak mikir, kumaha cara ngadidik budak mikir. Kan teu sarua ngadidik budak anu memang kemarin ada di kelas 1 yang perlihatannya itu karena gunakan penelitian pedagogi. Nah, oh ini mah tempat itu karena ini tempat ini bukan di depan. Kalau di depannya sih kayak itu bisa tetapi kumaha di mana posisinya mana diperlihatkan. Dapat ilmu mendidik lain dengan ilmu mengajar. Nah, saya mau Pak, sok itu. Nah, senet. Sok itu dengan senet. Tahu bagian Pak PP, koordinat sama. Bagian Pak PP, geus 3 kali upacara Pak PP itu. Udah. Tapi bulan duka saha pember anu ieu murid bintang kayu ketika waktu MPLS aya dengan harita hapusna pember terus munyang pendidikan selama ayeuna eta budak teh ayeuna mah teu tapi tong diberi hukuman anu lanjutlah. Terima kasih mana Dewet. Pas ada tadi kampusna abdi